ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. اللهم ارحمنا بالقرآن. Usai Allah cerita ayah bunda tentang manusia-manusia hebat kesayangan Allah, Allah puji di ayat 8, 9, 10. Mereka yang rela saling berbagi harta, mereka yang taat sama Allah dan Rasulnya, menolong Allah dan Rasulnya. Dari mulai ayat 6, 7 berbicara tentang harta fai yang tadinya semua orang pengen. Tapi begitu Allah kasih keputusan harta fai itu buat 5 golongan. Maka kemudian mereka taat, mereka nurut, dan mereka adalah orang-orang hebat. Di ayat 8 Allah puji orang-orang muhajirin. Ayat 9 Allah muliakan orang-orang ansor. Ayat 10 Allah kagum kepada cinta yang mereka jalin karena Allah dan Rasulnya. Mereka saling mendoakan generasi ke generasi. Baik ansor dan muhajirin dan generasi berikutnya terus mendoakan. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ayah bunda udah hafalkan ayatnya. Nah, doa tuh sering-sering pakai doa itu supaya kecintaan kita karena Allah nyambung dengan orang-orang mulia, orang-orang soleh, para sahabat Rasul, muhajirin dan ansor. Dan nanti kita dapat pahala bermiliar-miliar pahala setiap kali baca doa. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Usai bicara tentang orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, yang dipuji sama Allah dengan mereka adalah orang-orang yang benar dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, sekarang Allah kasih tahu tentang orang-orang munafik juga bersaudara sama orang-orang kafir dari ahli kitab. Jadi kalau ada persaudaraan, persaudaraan karena iman, ini ada persaudaraan atas kekafiran. Tidakkah engkau perhatikan Muhammad, orang-orang yang munafik, mereka bilang kepada orang-orang kafir ahli kitab, orang-orang munafik itu di mana? Dia masuk Islam, ada di barisannya kaum muslimin, tapi begitu musuh dalam selimut. Dan ini adalah orang-orang munafik dari Bani Quraisyah. Jadi masuk Islam dan kemudian mereka mukul dari dalam. Dan karena dulunya mereka Bani Quraisyah adalah Yahudi, nah mereka sayang juga kepada saudara-saudara mereka Yahudi, orang kafir dari ahli kitab, dari Bani Nadir. Gembongnya salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay. Nah orang-orang munafik ini Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya bilang ketika Bani Nadir diusir, mereka udah nulis dulu, nulis surat sebelum diserang oleh Rasul dan para sahabatnya dikasih waktu 10 hari untuk tinggalkan rumah mereka. Nah, nulis surat dulu Abdullah bin Ubay. Tenang aja,
Kalau kalian sampai diusir, kami juga bakal tinggalkan rumah kami. Kami bakal keluar bersama kalian. Jadi ini namanya sportivitas. Ini namanya toleransi gaya mereka. Wala nuti'u fikum ahadan abada. Persetan. Kami tidak akan taat lagi kepada Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Pokoknya kami akan tidak taat. Kami akan dukung kalian, Bani Nadir. Wa in kutiltum, kalau nanti terjadi peperangan, kalian diperangi, lanansurannakum. Kami akan berpihak. Kami akan tolong kalian. Wallahu yashhadu innahum lakazibu. Dan Allah bersaksi, orang-orang munafik ini adalah para pendusta. Suara saya kecil, jelas apa terdengar? Ayo Bunda. Jelas, Asbab. Oh, jelas. Ya, ini kayaknya karena suaranya lagi radang. Jadi suaranya agak sedikit kecil. Mohon doa ayah Bunda. Ya. Alam tara ila alladziina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Ayah Bunda, pelajaran pertama dari ayat ini ada persaudaraan karena iman. Kalau lihat dari ayat 10. Dan ini juga ada ikhwah, ada persaudaraan karena kekafiran. Jadi ada kalimat li ikhwanihimul ladzina kafaru. Jadi orang-orang kafir itu mereka bersaudara. Nanti ayah bunda bakal tahu di ayat 14 surat ini. Mereka kayaknya kompak dalam surat Al-Hasr di ayat 14. Nanti ayah bunda bakal baca. Kelihatannya kompak, tapi hati mereka terpecah belah, tercerai-berai. Jadi satu, persaudaraan itu nggak ada yang langgeng kecuali persaudaraan karena Allah. Ada persaudaraan berdasarkan iman, ada persaudaraan karena kekafiran. Dan ayo bunda nanti cari ayat Allah Subhanahu wa taala kasih tahu al-akhilla yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang bersaudara, orang-orang yang bersahabat, mereka yang bestian. Di hari itu saling bermusuhan kecuali orang-orang bertakwa. Jadi kalau pengen tahu persaudaraan yang paling nikmat adalah persaudaraan berdasarkan takwa dan iman pada Allah. Ini pelajaran pertama. Ada kalimat saudara mereka dari orang-orang kafir, persaudaraan dalam kekafiran. Dan persaudaraan dalam kekafiran itu biasanya pragmatis. Sesaat kalau menguntungkan mereka ikutan. Kalau merugikan nggak tanggung jawab. Dan ini sering terjadi dalam urusan dunia. Kalau hal yang mengandung dosa, melanggar aturan Allah, ntar sok pada berani, sok pada kompak. Tapi begitu diperiksa sama KPK, petugas pajak, sama BPK, dan lain-lain, nah udah mulai berantakan. Nggak mau tuh. Dan saling tuding, saling nyalahin. Karenanya ya bunda, dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam persaudaraan itu ukurannya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Cari itu sama ayah bunda ayatnya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau mau tolong menolong harus berdasarkan kebaikan dan ketakwaan.
Jangan saling tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Ini konsep yang jelas dalam bersaudara, berteman, dan saling tolong-menolong. Tadi itu Umi Deti bilang, ayo nih kita mau bikin iftar jama'i, kita tolong-menolong. Nah itu dalam kebaikan. Alal birri wa taqwa. Dan kalau dasarnya adalah kebaikan dan ketakwaan, bergerak ya bunda. Tapi kalau dasarnya adalah dosa dan permusuhan, hindari. Dan ini nurani kita harus sering-sering dilatih. Jadi kalau kompak dalam kolusi, korupsi, nepotisme, dan lain-lain, udah tinggalin. Pasti ntar salah menyalahkan. Dan nggak ada bakal orang beruntung, nggak bakal beruntung yang bersaudara karena dosa dan permusuhan. Mendingan bersahabat dengan orang-orang baik, meskipun nggak punya apa-apa, meskipun nggak dapat apa-apa. Karena biasanya orang merapat kalau ada duit. Kalau ada duitnya, insya Allah pada datang. Benar nggak ya Bunda? Nggak dibilangin aja pada tahu kalau ada duit. Tapi kalau nggak ada duitnya, sedikit orang yang ikutan. Ayo Bunda, kita udah belajar surah Al-Kahfi. 7 anak ditemenin seekor anjing. Meskipun yang lain-lain sudah merapat ke rezim, merapat ke raja, merapat ke negara, dan bala tentaranya. Satu negeri semuanya. Tapi 7 anak ini dan 8 dengan anjing mereka milih bersaudara karena iman. Dapat duit nggak? Enggak. Dapat jabatan nggak? Enggak. Dapat dunia nggak? Enggak. Bahkan mereka tinggalin rumah. Mereka tinggalin keluarga. Mereka bawa iman, bersaudara, dan asik. Mereka tidur 309 tahun. Tidurnya aja dipuji-puji sama Allah. Tidurnya aja dibaca sejarah tidur mereka sama kita semuanya. Dan bersaudara karena Allah. Nggak ada duitnya, nggak ada dunia yang mereka bawa. Dan terus mereka dapatkan keabadian. Keabadian apa? Di dunia abadi. Nama mereka disebut. Nggak tahu tuh. Nanti ayah bunda googling. Cari kisah Ashabul Kahfi itu tahun berapa terjadi. Dan ukur sampai hari kita sekarang ini. Jadi ribuan tahun kisah mereka abadi. Dan nanti di akhirat juga abadi. Mereka bersaudara karena iman. Bersaudara karena Allah. Dan persaudaraan karena iman tuh jelas berbeda dengan persaudaraan karena dunia. Apalagi persaudaraan atas kekafiran. Dan catat sama ya bunda, persaudaraan atas kekafiran itu disebut nama Allah Subhanahu wa taala di ayat 14, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau ngira mereka kompak, padahal hati mereka terpecah belah. Mereka rapuh sekali. Orang-orang Bani Quraisyah, Yahudi yang sudah masuk Islam, kemudian menjadi munafikin, mereka kasih kabar, berita kepada Bani Nadir yang terusir. Kalau kalian nanti diusir, kami bakal tolong. Dan kami nggak bakal taat kepada siapapun demi kalian. Kalau kalian diperangi, kami bakal bersama kalian. Kami akan tolong. Dan ini
gayanya orang-orang Yahudi. Pokoknya orang Yahudi ini keren dah. Dia yang bikin World of Peace, baru aja diumumin sama Trump, dibom lagi. Buat apa perdamaian? Pokoknya udah yang sok paling keren. Dan ciri-ciri orang munafik itu dikasih tahu sama Rasulullah. Kalau ngomong, bohong. Kalau diberi amanah, khianat. Kalau janji, ingkar. Tiga ciri orang munafik. Dan dikasih tahu sama Allah di ayat ini. Beneran tuh. Ntar kita tolong. Kami bakal keluar juga dari rumah kami. Nemenin kalian. Kira-kira begitu Bani Nadir diusir, keluar juga nggak tuh mereka Abdullah bin Ubay? Enggak. Terjadi peperangan nggak? Enggak. Nggak jadi peperangan aja udah kocar kacir Bani Nadir. Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya nolong? Enggak. Allah yashhadu innahum lakazibun. Ini surat 59. Nanti di juz ini kita bakal ketemu surat Al-Munafikun. Kayak bunda di ayat pertama dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kalau orang munafik itu pragmatis banget. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innaka la rasul. Wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka bilang, kami bersaksi engkau adalah utusan Allah. Allah udah tahu engkau adalah utusannya. Tapi Allah bersaksi, orang-orang munafik itu lakazibun, benar-benar pendusta. Dalam surah Munafikun ayat pertama tuh, ayat benar. Jadi orang-orang munafik itu sok yang paling beriman. Nanti ayah bunda bakal ketemu dalam perjuangan. Dalam perjuangan agama ini bakal ketemu. Ada orang-orang yang kayaknya tampil di depan. Ada orang-orang yang selalu mau memegang mic. Orang-orang yang ngambil kesempatan. Padahal kerja juga kagak. Pokoknya paling pengen sok tampil dah. Dan biasanya dalam kebaikan-kebaikan tuh lagi berjuang di jalan Allah, ada aja yang model begini. Dan Alhamdulillah dalam urusan dakwah perjuangan di jalan Allah, Gus sering ngerasain tuh kayak begitu. Biasanya kalau orang-orang baik tuh kayak bunda, mereka dukung dari belakang. Nanti kalau kondisi sudah amat genting, maka orang-orang baik turun dari gunung, menyelamatkan kondisi. Mereka para Avenger. Ntar kalau sudah mulai agak tenang, tiba-tiba kebaikan itu dikudeta sama orang model-model gini. Kita sudah belajar, Ibunda, bagaimana negeri ini dulunya orang-orang baik yang berjuang. Tapi kemudian dikudeta sama orang-orang yang gak suka sama agama. Tahun 98 juga begitu. Dengan peluh keringat perjuangan anak-anak mahasiswa Indonesia Reformasi. Maka dengan semangat orang-orang baik kumpul untuk merumuskan Indonesia yang ideal. Nggak lama dikudeta lagi. Nggak cuma di Indonesia ya benar. Hampir dalam semua perjuangan. Orang-orang baik itu berjuang dan habis itu diambil, dikudeta sama orang-orang model begitu. Dan ikhwatul iman, bunda rahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita, tugas saya dan ayah bunda semuanya harus terus berada di jalan Allah. Harus terus bersaudara karena iman. Kalau Allah dan Rasulnya sudah tetapkan, nurut, ikut. Jangan berpaling. Jangan kaget
dengan model-model yang kayak begini. Dari dulu udah ada. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah, lurus dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah persaudarakan kita senantiasa dalam iman, dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.